Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandita Ayu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai makalah saya, yaitu makalah kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama adalah Muammar Nurholis Akmal, yang kedua adalah saya sendiri Nandita Ayu, dan yang ketiga adalah Safitri. Di sini kami membahas makalah yang berjudul mengenai dasar-dasar konsep akidah dan konsep keimanan di dalam Islam. Di sini kami membagi menjadi 5 pembahasan. Yang pertama adalah pengertian akidah atau keimanan. Akidah ini berasal dari bahasa Arab, yaitu aqada yaqaidu uqdatan wa akidatan, yang berarti ikatan atau perjanjian. Konsep-konsep dasar akidah ini adalah yang berhubungan dengan masalah-masalah keimanan dan ajaran-ajaran agama. Kata akidah dan kata iman ini sering digunakan secara bergantian. Akidah adalah ruh bagi orang yang bersangkutan, atau kabar menggembirakan bagi orang yang bersangkutan dengan akidah tersebut. Akidah orang muslim maupun akidah orang mukmin adalah suatu ajaran agama yang dianut oleh orang muslim ataupun orang mukmin, yaitu mengenai konsep akidah tersebut dan dari perantara dalil-dalil yang jelas, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Mahmud Al-Khalidi sebagai guru besar Al-Azhar University, di dalam bukunya yang berjudul Al-Aqidatu wal Ilmu Kalam, yaitu menjelaskan mengenai istilah istilah akidah ini di dalam sebagai istilah atau terminologi, yaitu bahwa akidah ini tuh sudah terpatri di dalam hati seorang yang bersangkutan, yaitu merupakan tali yang kuat. Di dalam ajaran agama Islam, akidah ini adalah suatu pondasi, sedangkan ajaran Islam, akidah maupun akhlak adalah suatu landasan amal dan diyakinkan dengan ajaran-ajarannya. Yang kedua adalah istilah-istilah lain mengenai akidah. Istilah-istilah lain mengenai akidah ini dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah iman. Iman ini adalah kata lain dari akidah itu sendiri. Yang kedua adalah tauhid. Tauhid itu adalah mengesahkan Allah. Yang ketiga adalah usuluddin atau agama atau pokok-pokok agama. Yang keempat adalah ilmu kalam. Ilmu kalam ini kalam ini berasal dari kata pembicaraan atau berbicara. Yang terakhir adalah yang kelima fikih akbar atau fikih besar. Yang kecil adalah ruang lingkup akidah. Ruang lingkup akidah ini dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama adalah uluhiyat. Uluhiyat ini adalah yang berhubungan dengan ilah atau Tuhan, yang mana di sini kita meyakini dari sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, dan af'al Allah atau perbuatan. Bukan perbuatan, maksud di sini itu adalah af'al itu berasal dari kata fa'al yaf'alu, yaitu perbuatan, perbuatan tadi. Lalu yang kedua adalah masalah nubuwiyat. Nubuwiyat itu adalah masalah yang berhubungan dengan kenabian atau kerasulan. Di sini yaitu mengenai kita harus meyakini tentang sifat-sifat rasul dan nabi, perlakuan mereka, perbuatan, kemashuman, serta keputusan-keputusan nabi dan rasul. Yang ketiga adalah mengenai rohaniyat atau
kerohanian di sini berhubungan dengan alam, yaitu seperti malaikat, jin, ruh, dan setan. Yang keempat adalah sam'iyat atau masalah-masalah yang didengar dari syara seperti alam kubur, alam barzah, mahsyar, hisab, dan jaza atau hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat. Yang D adalah fase-fase akidah. Yang masih berhubungan dengan yang C tadi atau ruang lingkup akidah ini juga bisa disamakan dengan arkanul iman atau 6 rukun iman, yaitu yang pertama adalah iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar atau takdir Allah. Yang D adalah fase-fase akidah. Fase-fase akidah ini ada 4 fase. Yang pertama adalah fase yakin, fase taklid atau keraguan. Di sini tuh orang yang berkeyakinan di tingkat fase ini, mereka tidak mempunyai pendirian, mereka hanya ikut-ikut saja. Orang berakidah ini, mereka berakidah ini, orang berakidah itu, dia pun berakidah itu. Dia tidak bisa membawa dirinya itu dengan akidah apa yang dia pegang. Dia hanya mengikuti orang-orang saja, tidak mempunyai pendirian. Lalu yang kedua adalah tingkat yakin. Tingkat yakin di sini mereka tuh mampu menjelaskan atau mengikuti akidah yang mereka gunakan, tetapi mereka ini belum terlalu yakin dengan akidah yang mereka pegang. Lalu yang ketiga adalah fase ainul yakin. Di sini mereka mempunyai akidah atau keyakinan pada diri mereka. Mereka bisa menyanggah sanggahan-sanggahan yang bersifat rasional maupun ilmiah. Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri dan mereka berkeyakinan dengan apa yang dilihat oleh mereka tersebut. Lalu yang fase terakhir atau fase keempat adalah fase al-haqqul yakin. Di sini mereka pada tingkat ini mereka sudah yakin dengan akidah mereka. Mereka tidak akan tergoyahkan dengan sanggahan-sanggahan yang bersifat rasional maupun ilmiah. Mereka di sini berani mati dengan apa yang mereka pegang. Mereka tidak akan tergoyahkan dari manapun. Mereka bahkan rela untuk sendirian. Maksudnya di sini mereka tidak perlu orang lain untuk membantu mereka dalam berakidah karena mereka sudah sangat yakin dengan akidah dia. Lalu pembahasan yang terakhir atau yang E adalah mengenai sumber ajaran akidah di dalam Islam. Sumbernya itu ada 2, yaitu Al-Quran dan yang kedua adalah As-Sunnah. Al-Quran ini adalah yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan As-Sunnah itu berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana keduanya ini tuh harus kita yakini, harus kita imani, dan harus kita amalkan. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada teman-teman dan kepada siapapun yang mendengarkan video ini saya memohon maaf jika ada kesalahan kata-kata atau kesalahan penyampaian saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.